setelah menyimak video tersebut, saya rasanya harus pilih-pilih pasangan dulu deh. Apakah pasangan saya punya penyakit HIV atau AIDS atau tidak? Itu bisa jadi udah sampai situ juga tapi silakan. Tidak boleh mengatakan orang lain sendiri ya. Atau mau di-keep dulu, disimpan dulu karena ini ada satu video lagi. Oke, kita simpan katanya. Tadi Putri sudah menyampaikan pendapatnya. Untuk video ini bagian Putra untuk menyampaikan pendapat kalian. Satu video lagi. Untuk video ini data terbaru 2026 tahun sekarang, di bulan sekarang, bulan Mei, yang terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat juga, karena kita kan provinsinya Jawa Barat, tapi kabupatennya Karawang. 3 kasus HIV di Jawa Barat, peringkat ketiga katanya kasus HIV di Jawa Barat yaitu Karawang. Silakan kalian simak video ini. Penyebaran HIV di Jawa Barat kembali menjadi sorotan. Kabupaten Karawang kini masuk dalam 3 besar wilayah dengan jumlah kasus tertinggi pada awal tahun 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Kabupaten Bogor berada di posisi pertama dengan 389 kasus, disusul Kabupaten Sukabumi 123 kasus, dan Karawang dengan 110 kasus baru. Secara kumulatif, Komisi Penanggulangan AIDS Karawang mencatat sejak tahun 2000 hingga Maret 2026, total kasus HIV telah mencapai 4.733. Meski sempat mengalami penurunan dari 886 kasus di tahun 2024 menjadi 757 kasus di 2025, penyebaran HIV di awal tahun ini masih tergolong aktif dan memerlukan penanganan serius. Kelompok usia produktif 20 hingga 49 tahun masih mendominasi dengan 119 kasus. Dari sisi risiko, kasus tertinggi berasal dari kelompok lelaki seks dengan lelaki sebanyak 76 kasus. Penularan didominasi oleh perilaku seks berisiko, baik dalam hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Namun yang paling mengkhawatirkan, tren ini mulai menyasar kalangan remaja. Sepanjang 2025, tercatat 38 kasus pada usia 15 hingga 19 tahun. Hingga Maret 2026, sudah ditemukan 10 kasus baru dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa penyebaran HIV telah masuk ke lingkar generasi muda dengan pola yang semakin cepat dan membutuhkan perhatian serta langkah pencegahan yang lebih masif. Ibu akan mempersilahkan kalian mencerna dulu isi video tersebut untuk menyampaikan tanggapannya. Menit. Penyebaran HIV di Jawa Barat kembali menjadi sorotan. Kabupaten Karawang kini masuk dalam 3 besar wilayah dengan jumlah kasus tertinggi pada awal tahun 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Kabupaten Bogor berada di posisi pertama dengan 389 kasus, disusul Kabupaten Sukabumi 123 kasus, dan Karawang dengan 110 kasus baru. Secara kumulatif, Komisi Penanggulangan AIDS Karawang mencatat sejak tahun 2000 hingga Maret 2026, total kasus HIV telah kasus human immunodefisiency virus. Ini nama virus yang menyerang penyakit HIV. Kalau yang D
kali. Pertama kali. Pernah mendengar. Tahun berapa? Tahun 2020-an. Pernah mendengar juga? Oh, belum, baru pertama melihat video ini. Oke. Untuk yang baru pertama, video tersebut baru pertama. Kalau perempuan gimana? Berita ini baru pertama atau sudah tahu sebenarnya Bu dari dulu teh harus terang bahwa ada di dalam tes sebenarnya penyakit HIV bahkan menyerang tadi pada generasi anakmu dan anak sekolahan usia 15 sampai 19 tahun. Sudah ada kebohongan gitu ya, karena ada kasusnya 10 orang kasus terbaru ternyata seluruhnya ditemukan pada usia 15 sampai 19 usia masih sekolah SMA dan SMP. perkuliahan. Usia 15 memang ada yang di SMP, ada yang sudah masuk ke SMA. Oke. Tanggapannya mengenai video ini gimana karena baru pertama kali? Luas kah atau ternyata ada berita baru nih gitu. Atau gimana perasaan kalian aja? Terus saya dapat ilmu baru. Apa aku nih susah itu bicara apa? Tanggapan teh kecil kamu untuk nonton video ini gimana? Bu ini saranin. Usia muda. Iya. Kenapa? Tanggapannya? Enggak apa-apa. Nah, bisa nyampe ke usia muda gitu. Setelah menonton video ini, terima kasih Ilyas. Ada pertanyaan di benak saya. Nah, gitu mungkinnya kalimat Ilyas. Pertanyaannya, kenapa kok bisa penyakit HIV ini menyerang anak-anak muda, menyerang anak-anak sekolah? Kenapa? Tanda tanya besar gitu ya. Oke, terima kasih untuk Ilyas. Dan teman-teman di sini untuk yang Putri ada tanggapannya tentang ketiga video ini atau yang satu video ini? Tadi ada yang baru. Oh iya, mengucapkan harus lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan, memilih pergaulan, memilih teman. Betul ya. Salah satu pertanyaan dari Ilyas sudah terjawab nih oleh Widayanti. Berarti kita anak-anak kita mungkin kalian ya anak usia muda gimana sekolahan. Berarti saya teh harus lebih menjaga lingkungan, lebih menjaga pergaulan dan pertemanan. Itu untuk mencegah. Nah gimana Bu? Itu kok bisa sampai pertanyaan bagus bisa sampai menyerang anak-anak usia muda? Faktanya tadi penyakit HIV itu menular lewat hubungan seksual. Berarti anak usia 15 sampai 19 tahun yang sudah terkena penyakit HIV yang tadi di berita di Karawang, salah satunya sudah berhubungan seksual dengan orang yang punya penyakit HIV. Betul ya? Tadi bisa saja mungkin pasangannya satu jenis kelamin dengan dia, bisa saja heteroseksual itu berbeda jenis kelamin, perempuan dan laki-laki itu hubungan seksual, salah satunya punya penyakit jadi menular ke anak yang tadi 15 sampai 19 tahun bisa saja, atau bisa saja misalkan hubungan seksual dengan sesama jenis yang tadi ya. Di Garut katanya nih
penularannya bukan hanya dari hubungan seksual, tapi juga yang kedua, penularan HIV ini yang pertama hubungan seksual, yang kedua donor darah oleh orang yang punya penyakit HIV. Tuh, misalkan nih orang yang punya penyakit HIV itu nggak boleh untuk donor darah. Nanti kalau orang yang punya penyakit HIV mendonorkan darahnya, orang yang sehat nanti akan kena penyakit HIV. Gitu. Ya lewat donor darah. Kemudian yang ketiga, bisa dengan jarum suntik. Kan narkobanya memasukkan obat dengan jarum suntik. Disuntik kan ya? Satu suntikan misalkan oleh 10 orang. Besok dipakai lagi berapa orang gitu ya, satu suntikan. Itu bisa menularkan lewat jarum suntik. Kenapa kok bisa lewat narkoba gitu ya? Jadi bukan hubungan seksual saja. Donor darah yang punya penyakit HIV dan jarum suntik. Dan jarumnya misalkan nih orangnya yang punya penyakit HIV. Tojoskeun jarum suntik. Dipakai lagi ke orang yang sehat. Pas narkoba teh tojoskeun, nanti orang yang sehat akan terkena penyakit HIV dari orang yang sakit ini. Terus dari satu grup itu akan terkena penyakit HIV kalau salah satunya punya penyakit HIV. Jika narkoba. Ya, jadi narkoba itu ada banyak, bukan hanya pil obat overdosis saja, gitu, tapi juga lewat jarum. Apalagi penularannya selain itu kontak dengan ibu, upami salaman yang orang HIV bakal terkena penyakit HIV. Bisa jadi, bisa jadi. Salaman. Saya tahu bu orang ini kan punya penyakit HIV, nggak mau kontak fisik. Kali mau gitu. Kalau hanya salaman terdengar, tapi kalau misalkan darahnya kena ke kita, kena ke kulit kita, kena ke mata, kena ke bagian lubang-lubang yang ada di tubuh kita, misalkan makan atau minum si darahnya, udah otomatis orangnya akan ikut terkena penyakit HIV. Biasanya untuk di jalur medis nih kedokteran akan ditanya, pasien ini punya penyakit HIV enggak? Ketika operasi bedah, kan bedah kan pasti hubungannya dengan darah ya. Kalau darahnya terkena cipratan ke dokternya, misalnya sama karena tempelan mata teh kalau yang putih mau hitam, itu juga bisa menularkan ke penyakit. Makanya untuk yang pasien yang HIV ini ditanya harus jujur, keluarganya juga harus jujur. Jangan malu karena nanti akan membawa penyakit bagi dokternya. Jadi kalau orang yang punya penyakit HIV dioperasi, itu prosesnya akan beda, akan rumit sekali. Apanya? Seluruh peralatan dilapisi plastik besi menciprati darah. Ruangannya akan ditutup, peralatannya semuanya ditutup. Kemudian dokternya pasti akan memakai safety gitu ya, sarung tangan, pakai kacamata gitu ya, pakai masker, dan nggak boleh ada yang pokoknya ketika dibedah darah nanti itu terkena ke kulit dokternya secara langsung, ke mukanya secara langsung. Jadi akan beda. Makanya untuk orang-orang biasanya keluarga jangan nyumput-nyumputkan kalau orangnya kalau letaknya itu punya penyakit HIV. Kemudian sesuai dengan fakta yang sudah tanggapan dari Putri, bahwa itu saya sudah tahu tentu ada di lingkungan sekitar tetangga, tapi nggak tahu tetangga yang mana ya, punya penyakit HIV sampai meninggal. Memang karena penyakit HIV belum ada obatnya. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Dari ketiga video ini, Ibu akan menugaskan kalian secara berkelompok untuk yang pertama
pembagian kelompoknya. Hitung 1, 2, 1, 2. 3, 2, 3 dulu. Itu kelompok 1. Silakan itu dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
pensiun.